Tari Padupa merupakan sebuah tarian yang menggambarkan orang Bugis kedatangan tamu, atau dapat dikatakan sebagai tari selamat datang dari suku Bugis. Tarian ini menjadi pembuka perhelatan sosialisasi pelaksanaan program Sekolah Penggerak Angkatan 3, Regional 1, tahun 2022, di Kota Makassar dari tanggal 25 hingga 27 Januari 2022. Program Sekolah Penggerak berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik, yang mencakup kompetensi literasi dan numerasi juga karakter. Diawali dengan menciptakan SDM yang unggul, seperti kepala sekolah dan guru. Sehingga dapat terwujudnya visi pendidikan Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Serta terciptanya pelajar Pancasila. Sekolah-sekolah yang ditetapkan sebagai sekolah penggerak, satu akan terpilih kepala sekolahnya yang berkarakter penggerak. Kepala sekolah yang bisa memimpin guru-gurunya, memimpin tenaga kependidikannya, memimpin peserta didiknya untuk melakukan transformasi perubahan dalam rangka mencapai mutu hasil belajar yang lebih tinggi. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi bersama Kementerian Dalam Negeri, melakukan penyesuaian dan penyelarasan kebijakan pusat dan pemerintah daerah, dalam implementasi program Merdeka Belajar di daerah. Salah satu poin penting dari kebijakan tersebut yakni penguatan perencanaan dan penganggaran daerah dalam implementasi program Sekolah Penggerak. Dukungan Kemendagri dalam Sekolah Penggerak ini yaitu melalui kebijakan-kebijakan. Yang pertama, kebijakannya setiap tahun Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan pedoman penyusunan RKPD dan pedoman penyusunan APBD. Yang kedua, dukungannya adalah melalui memastikan bahwa program Sekolah Penggerak ini ada cantolannya yaitu di dalam nomenklatur untuk Permendagri 90 tahun 2019 tentang klasifikasi kodifikasi nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang sudah dimutakhirkan 2 kali. Program Sekolah Penggerak merupakan penyempurnaan program transformasi sekolah sebelumnya. Program ini akan mengakselerasi sekolah negeri dan swasta di seluruh Indonesia untuk bergerak 1-2 tahap lebih maju. Program Sekolah Penggerak dirancang untuk melaksanakan 3 skema evaluasi. Yang pertama adalah evaluasi awal yang bertujuan untuk mengetahui kinerja awal dari satuan pendidikan yang mengikuti program Sekolah Penggerak. Kemudian satuan pendidikan tersebut mendapatkan intervensi dari program Sekolah Penggerak dan setelah itu akan dilakukan evaluasi tengah tahunan. Nah, evaluasi tengah tahunan ini bertujuan untuk melihat seberapa jauh perkembangan program Sekolah Penggerak sejak awal mengikuti intervensi. Kemudian setelah itu kita memiliki yang disebut evaluasi akhir. Nah, evaluasi akhir ini bertujuan untuk melihat kemajuan program Sekolah Penggerak selama 1 tahun pembelajaran sejak dimulainya program Sekolah Penggerak di satuan pendidikan tersebut. Untuk Sulawesi Selatan, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan berkomitmen mendukung penuh program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya Sekolah Penggerak. Perkembangan Sekolah Penggerak di Sulawesi Selatan, alhamdulillah dari tahun ke tahun itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dan yang kami harapkan juga pemerintah akan menyediakan anggaran yang cukup untuk bisa mendukung terjadinya 5 intervensi dari program Sekolah Penggerak. 5 intervensi tersebut adalah digitalisasi sekolah, menyediakan platform teknologi, menyediakan juga TIK yang dibutuhkan, dan juga untuk perencanaan berbasis data, dan tentu saja juga untuk pelatihan dan pendampingan dan perencanaan berbasis data. Untuk sekolah-sekolah yang belum terpilih menjadi penyelenggara program Sekolah Penggerak, sayang sekali belum bisa melakukannya secara mandiri, karena untuk bisa melakukan program Sekolah Penggerak ini butuh dilatih, ada pelatihan yang intensif, kepala sekolah maupun guru-gurunya, dan juga ada pendampingan dari fasilitator program Sekolah Penggerak, di mana sumber daya tersebut yang saya sebutkan itu terbatas. Pemerintah daerah dari 22 kabupaten kota merespon
kemudian mendukung program PSP, baik angkatan pertama, kedua, dan sampai angkatan ketiga pada saat sekarang ini. Dukungan itu yang pertama untuk membuat MOU, kemudian yang kedua semua 22 kabupaten kota akan menyiapkan anggaran untuk mendukung PSP ini sesuai dengan Juklak dan Juknis dari Kementerian. Pemerintah Sumbawa Barat mempunyai komitmen yang tinggi terhadap terlaksananya program sekolah penggerak. Dalam hal ini, selain yang ada di dalam komitmen-komitmen MOU itu, maka Bupati Sumbawa Barat juga ingin menggerakkan semua stakeholder yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat agar mendukung semua program sekolah penggerak. Untuk bisa menjadi sekolah penggerak, tentunya banyak sekali keuntungan-keuntungan yang didapat. Yang pertama, yang jelas akan mendapat dukungan, baik tentunya secara finansial, terutama dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek. Yang kedua, keuntungan yang kedua adalah bagaimana ekosistem di dalam sekolah penggerak tersebut akan bergerak maju menjadi panutan. Sekolah penggerak itu intinya untuk mencetak anak-anak yang memiliki profil pelajar Pancasila. Jadi anak-anak yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global. Jadi kita mengarah kepada sana. Menurut saya keuntungannya bahwa dengan mengikuti kegiatan sekolah penggerak ini, mereka bisa memberikan pengaruh atau dampak atau imbas akan dirasakan oleh sekolah-sekolah yang berada di sekitar mereka. Saya sampaikan terima kasih pemerintah, dana BOS oke, dana PIP boleh, semua oke, terima kasih. Makassar dikenal juga sebagai kota angin mamiri. Memiliki bentang alam serta garis pantai yang indah, dan coto Makassar yang melegenda. Menjadi kota pertama dari rangkaian sosialisasi program sekolah penggerak di tahun 2022. Kita untuk Angkatan 3 ini akan dilakukan sosialisasi di 3 lokasi, di 3 regional. Nanti pertama di Makassar, kedua di Batam, dan ketiga nanti di Bali. Dibagi 3 lokasi. Nah, dari angkatan pertama yang sudah kita lakukan ini, kalau mendengar dari laporan panitia tadi, dan saya mendengar sendiri ketika tadi laporan dari masing-masing kelompok, bahwa sangat antusias. Dan tadi kita lihat bahwa sampai hari ini sudah sekitar 60-65% kepala daerah sudah menyampaikan komitmennya